Dugaan Mahfud MD soal mark kereta cepat nyaris benar, KPK temukan ini. Dugaan mantan Menko Polhukam Mahfud MD nyaris benar soal markup proyek kereta cepat. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan unsur korupsi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun dugaan kebocoran uang negara bukan dalam proses operasional, melainkan proses pengadaan lahan. KPK menemukan dugaan markup dalam proses pengadaan lahan proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC. Hal itu diungkapkan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 10 November 2025. Ia menegaskan bahwa fokus penyelidikan bukan pada operasional proyek, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya. Asep menegaskan bahwa operasional kereta cepat dapat terus berjalan, namun KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan kepada negara. Modus korupsi yang didalami adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar. KPK pun berjanji akan berupaya mengembalikan kerugian negara apabila dugaan markup pengadaan tanah itu benar terjadi. Lebih lanjut, Asep mengungkap indikasi selirus bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek WUSH. KPK saat ini masih mendalami lokasi spesifik dari dugaan praktik korupsi lahan ini, apakah di kawasan Halim, Tegaluar Bandung, atau di sepanjang rute. Diketahui dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat diungkapkan mantan anak buah Jokowi sendiri, yakni Mahfud MD. Mahfud MD curiga dengan harga per kilometer proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC yang cukup mahal. Hal itu disampaikan Mahfud MD di kanal YouTube pribadinya. Usai pernyataan Mahfud MD itu, KPK dan mantan Menko Polhukam itu saling balas pernyataan. Mahfud MD menantang KPK untuk bisa segera turun menyelidiki dugaan markup yang ada dalam proyek kereta cepat tersebut. Namun demikian, KPK berdalih meminta Mahfud MD langsung menghampiri KPK apabila menemukan bukti korupsi dugaan kereta cepat. Pakar hukum tata negara itu pun kemudian balik menantang KPK untuk membuat surat pemanggilan terhadapnya untuk menjelaskan dugaan korupsi proyek kereta cepat tersebut. Yang pertama, KPK tentu melihat hal itu sesuatu yang positif karena itu bentuk kepedulian dari masyarakat dalam isu pemberantasan korupsi, sekaligus bentuk-bentuk dalam melihat dan memperhatikan bagaimana suatu proses pembangunan yang berjalan di Indonesia, sehingga jika memang menemukan adanya informasi atau dugaan awal termasuk data-data adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK mendorong kepada masyarakat untuk kemudian menyampaikan kepada KPK. Informasi dan data tersebut tentu nanti akan dipelajari, ditelaah apakah ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Kemudian tentu nanti akan ditelaah apakah juga menjadi bagian dari tugas fungsi kewenangan KPK. Tentu KPK bertindak secara proaktif ya dalam penanganan suatu perkara, baik proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan suatu perkara. Proaktif dalam tindak lanjut laporan aduan masyarakat dalam artian bahwa dari setiap informasi awal yang masyarakat sampaikan kepada KPK, KPK tentu nanti akan melakukan full bucket ya, melakukan pengumpulan bahan keterangan lainnya untuk melengkapi informasi awal yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Termasuk yang kedua adalah proaktif melalui case building. Artinya KPK juga dari informasi dan data awal yang diperoleh dari berbagai sumber ya, bisa dari PPATK, bisa juga dari laporan BPK, beragam ya sumber informasi dari KPK yang kemudian dipelajari, dianalisis, dan ketika memang ditemukan adanya dugaan awal terjadinya tindak pidana korupsi, maka KPK kemudian melakukan pendalaman ya untuk menelusuri terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Yang kami ketahui ini sedikit mungkin karena ini masih penyelidikan.
materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah proses terkait dengan pembebasan lahannya. Karena ini kan ada beberapa komponen yang kita pilih terkait dengan pembebasan lahannya. Nah, masalahnya itu kan ini sepanjang-panjang ini ya, apakah yang di Bali atau di mana, atau juga di Bandung atau di antara itu, pengen itu ya. Itu yang sedang kita. Jadi sebetulnya prosesnya proyeknya dan yang saat ini sedang berjalan, ya itu silakan berjalan. Artinya silakan moda transportasinya silakan berjalan. Nah, tetapi ketika di dalam pelaksanaan proyek ini ada orang atau oknum, ya, siapapun itu, apakah pengusaha, memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan, kita tidak meminta untuk dibalikin ke negara yang dia keuntungan tidak sahnya. Artinya misalkan pengadaan lahannya, nah orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar. Dugaan mantan Menko Polhukam Mahfud MD nyaris benar soal markup proyek kereta cepat. Pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan unsur korupsi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun dugaan kebocoran uang negara bukan dalam proses operasional melainkan proses pengadaan lahan. KPK menemukan dugaan markup dalam proses pengadaan lahan proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC). Hal itu diungkapkan Pit Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa fokus penyelidikan bukan pada operasional proyek, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya. Yang kami ketahui, ini sedikit mungkin, karena ini masih penyelidikan, materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah prosesnya, terkait dengan pembebasan lahan, kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin tanggal 10 November tahun 2025. Asep menegaskan bahwa operasional kereta cepat dapat terus berjalan. Namun, KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan kepada negara. Modus korupsi yang didalami, jelas Asep adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar. Misalnya harga 10 menjadi 100. KPK pun berjanji akan berupaya mengembalikan kerugian negara apabila dugaan markup pengadaan tanah itu benar terjadi. Misalkan, pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi, jelasnya. Lebih lanjut, Asep mengungkap indikasi serius bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek WOS. Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan WOS itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini, tegas Asep. Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah proyek negara ya harusnya tidak bayar, tambahnya. KPK saat ini masih mendalami lokasi spesifik dari dugaan praktik korupsi lahan ini, apakah di kawasan Halim, Tegal Luar Bandung, atau di sepanjang rute. Sebelumnya penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat WOS era Joko Widodo, Jokowi, sudah dimulai. Kepastian penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat itu diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pelaksana tugas Pit Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya menelusuri dugaan penggelembungan anggaran, markup, dalam proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS. Statusnya pun sudah resmi masuk ke tahap penyelidikan. Saat ini sudah pada tahap penyelidikan, kata Asep Guntur dalam keterangannya seperti dimuat tribunnews.com pada Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025. Meski demikian, Asep belum bersedia memerinci sejak kapan penyelidikan tersebut dimulai. Diketahui dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat diungkapkan mantan anak buah Jokowi sendiri yakni Mahfud MD. Mahfud MD yang pernah menjadi mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, di era Jokowi Ma'ruf Amin itu curiga dengan harga per kilometer proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC) yang cukup mahal. Hal itu disampaikan Mahfud MD di podcast Terus Terang yang ditayangkan di YouTube pribadinya. Usai pernyataan Mahfud MD itu, KPK dan mantan Menko Polhukam itu saling balas pernyataan.
Mahfud MD menantang KPK untuk bisa segera turun menyelidiki dugaan markup yang ada dalam proyek kereta cepat tersebut. Namun demikian, KPK berdalih meminta Mahfud MD langsung menghampiri lembaga anti rasuah tersebut apabila menemukan bukti korupsi dugaan kereta cepat. Pakar hukum tata negara itu pun kemudian balik menantang KPK untuk membuat surat pemanggilan terhadapnya untuk menjelaskan dugaan korupsi proyek kereta cepat tersebut. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu juga, ucap Mahfud, Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025.